Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan Pak Lutfi selaku dosen mata kuliah aplikasi statistik kelas 03. Perkenalkan, nama saya Berlian Saputra dengan NIM 1121231. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial kelanjutan dari regresi berganda. Untuk soalnya ada dua. Soal yang pertama, berikut ini adalah data penilaian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religius X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Oke, di sini sudah disediakan data X1, X2, dan Y. Ada 13. Oke, selanjutnya kita langsung ke SPSS-nya. Variable view seperti biasa, langsung ke data view. Untuk tingkat kesadaran lingkungan atau X1, kita kopas. Tingkat kesadaran religius X2, kita kopas. Untuk tingkat kesehatan Y, kita kopas. Kemudian kita cari analyze. Kemudian regresi, klik linear. Dependent, kita isi tingkat kesehatan. Dan blok 1 of 1, kita isi tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius. Untuk statistik, seperti sebelumnya, centangnya sama. Continue, kita plot. Kita isikan histogram. Dan option, entry 0,05, removal 0,10, include constant, exclude list. Continue, terus oke. Oke, ini ya hasilnya teman-teman seperti di layar bisa dilihat. Deskriptif statistik, korelasi, model summary, koefisien, dan histogram. Kemudian kita kembali ke Word untuk menganalisis jawabannya. Yang pertama, deskriptif statistik. Untuk mean, tingkat kesehatan atau Y 75,08 dengan deviasi standar 5,993 dengan N 13. Mean tingkat sadar lingkungan 49,62 dengan deviasi standar 4,942 N 13. Mean tingkat religius 59,62 dengan deviasi standar 4,942 dengan N 13. Selanjutnya correlation. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka 0,989 antara tingkat kesehatan dan sadar lingkungan. Kesehatan dan sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sama 0,989 antara tingkat kesehatan dan religius. Tingkat kesadaran, tingkat kesehatan dan religius. Mohon maaf, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat religius adalah kuat. Selanjutnya, model summary. Oke, untuk kolom R, menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square adalah 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat sadar lingkungan
dan tingkat religius dapat menjelaskan tingkat kesehatan sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab lain-lain. 100 dikurangi 97,8 hasilnya 2,2% ini ya teman-teman. Untuk kolom standar error estimate kita 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,936 lebih kecil dibandingkan standar deviasi tingkat kesehatan 5,993. Standar deviasi tingkat kesehatan dari atas ya teman-teman. Dari sini 5,993. Kita lanjut ke koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand koefisien. Didapat konstan 3,601, sedangkan nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungan 0 karena nggak muncul di tabel ya teman-teman, dan koefisien variabel tingkat religius 1,199. 1,199. Oke. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 3,601 plus 0x1 plus 1,199x2 plus E. Untuk Y variabel tingkat kesehatan, X1 tingkat sadar lingkungan, X2 tingkat religius, E grade atau error. Terakhir, nomor 1 histogram. Seperti digambar ya teman-teman. Kita lanjut nomor 2. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menetapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut datanya ada 5 ya teman-teman. Tinggi badan X1, berat badan X2, usia X3, tingkat kebugaran Y. Ada 5. Dalam regresi berganda ini, tinggi badan, berat badan, dan usia digunakan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kebugaran merupakan variabel dependen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi ganda dan ganda yang memprediksi tingkat kebugaran berdasarkan tinggi badan. Oke, dalam model regresi ganda, tingkat kebugaran Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y, rumusnya seperti ini ya teman. Y variabel dependen, X1 variabel independen tinggi badan, X2 berat badan, X3 usia. Untuk yang beta ini, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, koefisien regresi, E, gelap atau error. Oke, untuk tugas Anda adalah menentukan regresi beta 0, 1, 2, 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menemukan koefisien. Harap dicatat bahwa jawaban sesuai data yang diberikan karena dalam contoh ini hanya diberikan data kecil untuk kejelasan. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Seperti biasa, variabel view untuk data view, tinggi badan X1, berat badan X2, usia X3, tingkat kebugaran Y. Oke, lanjut, analyze, regresi, linear, klik. Untuk dependent, tingkat kebugaran, untuk blok 1 tinggi badan, berat badan, usia. Untuk statistik masih sama, plot masih sama.
dan option masih sama. Oke, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Deskriptif statistik tingkat kebugaran, tinggi, berat badan, usia, kemean, deviasi standar, N. Oke, pada soal ini kita hanya mengambil bagian dari koefisien saja ya teman-teman, untuk menentukan koefisien regresi. Oke, kita sudah mengambil data koefisiennya. Dan untuk penyusuan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B. Kolom B didapat 16,879, sedangkan nilai koefisien tinggi badan 0,106, untuk koefisien berat badan 0,427, koefisien usia 0,403, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Oke, Y 16,879 plus 0,106 X1 plus 0,427 X2 plus 0,403 X3, ini plus E. Oke, untuk Y variabel tingkat kebugaran, X1 tinggi badan, X2 berat badan, X3 usia, E grade error. Oke, sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.